Ya, ini adalah bagian yang kedua ya dari satu paket pembahasan humiliation and exaltation of Christ ya. Kita akan masuk sekarang untuk membahas bagian yang kedua yaitu exaltation atau peninggian atau kemuliaan daripada Kristus. Nah, jadi sebelumnya kita sudah melihat bahwa state of humiliation itu adalah state di mana adanya satu tahapan turun gitu ya dari Kristus, mulai dari inkarnasinya sampai dia dikuburkan. Jadi kita melihat ada 4 step sebenarnya di sini, mulai dari inkarnasi, ya, kemudian dia menderita, lalu kemudian dia mati, dan kemudian dia dikuburkan. Ya, sementara ada poin yang kelima yaitu turun ke dalam kerajaan maut kita pahami sebagai sebuah penderitaan ya. Itu satu bagian daripada penderitaan ketika Kristus menanggung dosa kita. Nah, kemudian naik yang selanjutnya adalah exaltation, itu peninggian daripada Kristus. Nah, ini ada beberapa tahap ya, yaitu 4 tahap juga yang akan kita lihat sama-sama nanti. Nah, di sini ada perbedaan cukup signifikan ya. Di sini Kristus berada di bawah hukum Taurat, sementara di sini Kristus bebas dari hukum Taurat ya. Nah, nanti ini bisa didiskusikan kenapa bisa bebas dari hukum Taurat dan sementara di sini itu berada di bawah hukum Taurat. Ya, lalu kemudian pertanyaan kedua adalah apa itu covenant of works gitu ya. Sehingga di sini dikatakan untuk memenuhi dan sini dikatakan telah memenuhi. Ya, telah memenuhi covenant of works. Di sini sehingga bebas dan di sini berada di bawah hukum Taurat. Nah, jadi kita akan fokus membahas bagian yang kedua ini ya, yaitu exaltation of the state of exaltation of Christ. Nah, keadaan yang ditinggikan atau exaltation ini harus dipahami sebagai dampak yudisial ya. Dampak yudisial itu artinya adalah secara hukum gitu ya. Karena kan Kristus memberikan dirinya secara hukum untuk menjadi pengganti gitu. Nah, ini adalah dampak hukum. Jadi ketika dia mengerjakan bagian ini, maka dia akan mendapatkan ini gitu. Ya, dampak hukum dari keadaan humiliation. Jadi itu adalah sesuatu yang dia bayar dan kemudian dia mendapatkan reward-nya. Nah, dalam kapasitasnya sebagai mediator, Kristus itu memenuhi tuntutan hukum dalam aspek federal dan pidananya. Ya, jadi apa yang diminta atau apa yang dituntut dia bayar. Nah, dia membayar hukuman dosa sehingga ia layak mendapatkan kehidupan yang kekal. Gitu. Jadi dia di pembahasan mengenai humiliation kita sudah jelaskan di situ bahwa Kristus itu sebenarnya tidak layak mendapatkan hukuman dosa karena dia tidak pernah berdosa. Jadi dia membayar sesuatu yang bukan bagi dirinya sendiri. Jadi waktu dia membayar hukuman dosa, dia adalah individu yang tidak melakukan dosa dan tidak layak mendapatkan hukuman dosa, tetapi dia menerima hukuman dosa. Sehingga dia memiliki satu reward atau upah gitu ya, yang karena kalau dia berdosa maka berarti dia bayar untuk diri sendiri, tetapi tidak, dia mendapatkan reward begitu ya, atau mendapatkan upah kehidupan yang kekal yang dia bisa aplikasikan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu pembenarannya ya, pembenaran Kristus itu harus mengikuti ya. Jadi ada pembenaran yang kemudian dia bawa dan dia harus mendapatkan upahnya yaitu exaltation. Jadi exaltation ini adalah bagian yang menyatu gitu ya sebenarnya dengan state of humiliation. Kalau dia tidak pernah mengerjakan humiliation ini atau dia tidak pernah turun sampai ke titik paling bawah dari humiliation, maka dia tidak akan mendapatkan exaltation gitu. Jadi ini adalah satu dampak yudisial atau satu dampak akibat dari apa yang sudah dia kerjakan. Ini sebuah upah dari apa yang sudah dia bayar ya. Istilahnya tidak ada kemuliaan ini kalau tidak ada salib ya, tidak ada penebusan kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian ya. Jadi ini dampak yudisial secara hukum yang dikerjakan oleh Kristus. Oke, kita akan melihat empat stage ini ya. Ini sebenarnya juga sudah ada kalau kita lihat di pengakuan iman rasuli, semuanya juga dijelaskan ya. Jadi kalau kita ingat di pengakuan iman rasuli
lahir dari anak darah Maria, mulai inkarnasi, kemudian menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, lalu kemudian mati, dikuburkan, ya, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit. Ya. Jadi yang pertama itu adalah bangkit daripada antara orang mati. Nah, kebangkitan ini adalah sebuah deklarasi gitu ya, bahwa dia bangkit dari kematian, ya, bahwa kan kita tahu bahwa seperti Adam dan Hawa waktu mereka itu melanggar hukum Allah, mereka dikatakan bahwa kalau pada waktu mereka makan buah itu pastilah mereka mati, ya, mati. Nah, mati itu waktu itu mulai dengan spiritual death, ya, lalu diikuti dengan physical death, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam eternal death, ya. Nah, ini adalah sebuah kematian yang progresif gitu ya. Progresif. Jadi satu kematian yang kemudian misalnya dari awal kemudian mencapai puncaknya gitu. Jadi eternal death ini kalau kita lihat di dalam sebuah ini ya, sebuah grafik itu. Jadi dia adalah awal kemudian mencapai puncaknya. Jadi eternal death itu adalah puncak atau pembayaran sepenuhnya terhadap dosa yang sudah dilakukan. Nah, berarti manusia itu kalau sudah mati, physical death, maka dia akan masuk ke dalam eternal death. Tetapi kemudian Kristus ini, dia bangkit. Sehingga kebangkitannya itu merupakan sebuah deklarasi bahwa musuh, ya, musuh terakhir itu telah dikalahkan dan hukuman telah dibayar. Kenapa? Sebab dia yang tadinya dikuburkan itu telah bangkit. Jadi waktu dia bangkit, maka kebangkitannya itu menyatakan bahwa kematian tidak lagi berkuasa itu. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Oh, kalau kita mengatakan, oh ada yang lain gitu ya, misalnya orang lain dibangkitkan oleh Kristus ya, atau orang lain yang mengalami kebangkitan, misalnya kena tulang Elisa dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah mereka mati lagi gitu. Jadi mereka mati lagi, tidak seperti Kristus yang betul-betul mengalahkan maut atau mengalahkan kematian. Jadi kematian ini tidak lagi berlaku. Tetapi kalau orang itu dibangkitkan, misalnya ada pemuda yang dibangkitkan oleh Kristus itu, dia akan mati lagi. Lazarus yang dibangkitkan oleh Kristus itu akan mati lagi gitu. Jadi mati atau kematian itu tidak pernah dikalahkan oleh mereka yang dibangkitkan oleh Kristus itu. Jadi Kristuslah orang yang pertama kali bangkit dan mengalahkan maut ini. Ya, mengalahkan maut ini sehingga maut ini tidak lagi berkuasa untuk selama-lamanya, ya. Maka Yesus itu menyatakan deklarasinya bahwa musuhnya yaitu maut atau mati itu telah dikalahkan karena hukuman atas dosa, ya, upah dosa adalah maut. Mautnya itu sudah dibayar, dosa sudah dibayar sehingga mautnya itu tidak lagi berlaku. Ya, saya ulangi. Jadi upah dosa adalah maut. Nah, dosa itu harusnya dibayar dengan maut dan Kristus telah membayarnya sehingga tidak ada lagi maut bagi Kristus dan orang di dalam Kristus. Nah, di sini kebangkitan itu ya, kan kita tadi udah mengatakan bahwa waktu Yesus mati itu adalah physical death ya. Ya, physical death ya. Jadi mati secara fisik itu artinya adalah terpisahnya tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh ya. Tubuh dan roh ini adalah hal yang sama ya. Roh dan jiwa itu adalah dua kata yang interchangeable di dalam Alkitab. Nah, kebangkitan itu adalah reunifikasi ya, menyatunya kembali tubuh dan jiwa. Nah, tetapi kebangkitan Kristus itu lebih dari sekedar reunifikasi tubuh dan jiwa yang menjadikannya hidup kembali, tetapi juga tubuhnya itu adalah tubuh yang baru. Tubuh itu adalah tubuh upah, tubuh kemuliaan gitu ya, tubuh yang dimuliakan gitu. Tubuh yang sama dengan tubuh yang dulu tetapi dimuliakan ya. Jadi ada satu extension, ada satu potensi yang tadinya tidak ada kemudian tercapai gitu. Jadi inilah tubuh yang dimuliakan, tubuh yang dibangkitkan. Jadi bukan sekedar hidup kembali, tetapi tubuh ini tubuh yang di dalam tubuh itu tidak ada lagi kematian, di dalam tubuh itu tidak lagi berlaku dosa, di dalam tubuh itu semua hal-hal yang berhubungan dengan ikatan kita terhadap dosa itu putus, gitu ya.
Nah, ini tubuh Yesus Kristus itu. Jadi tubuh Yesus Kristus ini telah menjadi tubuh yang dimuliakan. Jadi bukan sekedar tubuh dan jiwanya yang kemudian reunifikasi. Nah, yang kedua, tadi karena saya ulang-ulang juga, jadi tubuh yang digunakan oleh Kristus ini adalah tubuh yang menjadi satu tubuh prospektif, ya, suatu tubuh yang menggambarkan tubuh kita di masa depan. Jadi ini menggambarkan masa depan orang-orang percaya yang nanti akan dibangkitkan oleh Kristus, ya. Jadi sama seperti Kristus bangkit, maka kita juga akan bangkit dari kematian, dan sama seperti tubuh Kristus, demikianlah tubuh kita nanti. Jadi sama seperti tubuh Kristus yang bangkit, demikianlah tubuh orang percaya yang akan datang. Tidak bisa binasa, tidak bisa rusak, tidak membusuk. Tubuh itu mulia, tubuh itu rohani. Ya, rohani di sini artinya bukan tidak ada tubuhnya, ya, bukan tidak ada fisiknya. Tapi tubuh rohani itu artinya tubuh itu adalah tubuh yang sepenuhnya itu taat, menjadi instrumen yang sempurna bagi Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu. Jadi spiritual body itu bukan tubuhnya itu jadi tubuh yang roh, ya, tapi tubuhnya itu tubuh yang dapat digunakan oleh Roh Kudus. Jadi istilah spiritual itu, ya, rohani itu berhubungan dengan Roh Kudus, ya. Artinya itu kalau kita sebut diri kita itu spiritual atau kita rohani, bukan berarti kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu roh yang melakukan, bukan, tetapi kita melaksanakan apa yang Roh Kudus inginkan atau Roh Kudus kehendaki. Jadi itulah yang kita sebut sebagai spiritual. Jadi kalau seseorang kita sebut, oh dia rohani, berarti dia melakukan apa yang Roh Kudus kehendaki, gitu ya. Jadi bukan karena dia itu melakukan sesuatu yang bersifat gerejawi, gitu ya, atau religius, gitu ya. Jadi apa yang Roh Kudus kehendaki kita lakukan itu adalah perbuatan yang rohani. Ya, jadi ini adalah tubuh Kristus, dan nanti kita akan memiliki tubuh yang sama gitu. Jadi gambaran-gambaran ayat-ayat yang kita temukan mengenai tubuh Kristus atau penggambaran tubuh Kristus yang bangkit itu adalah satu gambaran juga nanti tubuh kita akan seperti itu, yaitu tubuh kita, karena kita berada dalam tubuh Kristus dan kita menyatu dengan tubuh Kristus, maka kita akan mengalami apa yang juga Kristus alami. Nah, ini ada satu ini adalah grand narrative, ya, untuk memberikan kita gambaran tentang apa sih kondisi, bagaimana sih tubuh itu, tubuh yang dialami atau tubuh yang didiami oleh Kristus nanti akan menjadi tubuh kita nanti, akan menjadi satu kondisi daripada tubuh kita nanti, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini adalah creation. Di creation ini adalah manusia Adam dan Hawa yang ada di dalam stage ini. Nah, mereka itu, nih kalau saya gambarkan yang warna ini merah ini di bawah ini adalah dosa, gitu ya, misalnya dosa. Nah, di atas ini adalah tidak berdosa atau bisa melakukan sesuatu yang kita sebut sebagai benar, ya. Kembali, ya, ini tidak berdosa, dan ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai melakukan benar. Nah, manusia pada waktu diciptakan itu stage-nya atau kondisinya itu adalah tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Nah, pada waktu manusia diciptakan tidak berdosa, memang tidak berdosa. Ya, manusia tidak tercemar oleh dosa. Tetapi di dalam diri manusia itu, Adam dan Hawa itu ada potensi untuk berdosa, yaitu able to sin, bisa berdosa. Jadi manusia itu ini dalam stage-nya dia, kondisinya dia atau default-nya dia adalah tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Jadi dia kondisinya tidak berdosa, tetapi dia bisa berdosa. Makanya mereka waktu di Taman Eden, mereka bisa memilih untuk berdosa. Nah, mereka memilih untuk berdosa sehingga mereka berada di dalam dosa. Ini, ya. Nah, kita lihat yang kedua ini, di fall. Akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa dan kondisinya adalah kondisi berdosa. Nah, apa potensi yang dimiliki oleh manusia berdosa? Apakah manusia berdosa itu bisa hidup benar di hadapan Allah? Jawabannya tidak. Kemampuan manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah tidak bisa tidak berdosa. Jadi dia akan semakin tenggelam ke dalam dosa. Atau istilahnya not able not to sin. Tidak bisa tidak berdosa. Atau istilahnya hanya bisa berdosa. Nah, apakah manusia bisa
manusia berdosa itu bisa melakukan ini? Jawabannya tidak bisa. Ya, kalau kita perhatikan di sini panahnya itu menuju ke bawah, yaitu hanya bisa berdosa. Jadi kalau dia sudah berdosa stage-nya, kondisinya, default-nya dia berdosa, dan kemampuannya atau ability-nya adalah bisa berdosa, maka statusnya adalah not able not to sin. Ya, tidak bisa tidak berdosa. Nah, setelah ditebus, apa yang terjadi? Nah, setelah ditebus itu sebenarnya manusia di sini kita dengan tubuh yang baru, already but not yet fully. Nah, sebenarnya tubuh kita ini sedang berproses menuju ke sana, ke atas ya. Sedang menuju ke atas. Nah, saya buat di bawah karena kecenderungan kita masih sering berbuat dosa. Jadi di dalam kondisi state of redemption, dan kita juga mengalami bahwa kita sering kali melakukan apa yang tidak kehendaki. Ketika kita menghendaki yang baik, yang jahat yang kita lakukan. Itu karena kita merasa bahwa masih ada satu tekanan di dalam diri kita, yaitu tubuh ini masih menginginkan dosa. Nah, kita cenderung berada di sini dan terus menanjak ke atas, dan ternyata kemampuan kita untuk tidak berdosa itu ada setelah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita dan kemudian melahirbarukan kita, membuat kita percaya kepada Kristus, lalu kemudian memperbaharui kita, menguduskan kita, kita mengalami satu proses untuk menuju pengudusan ya. Sehingga kita naik ke atas. Nah, kemampuan kita bukan untuk tetap berdosa, tetapi kita bisa tidak berdosa. Itu artinya kita bergerak menuju ke atas. Tetapi tidak pernah sempurna ya. Sampai nanti akhirnya masalahnya itu ada dalam tubuh kita ini akan diperbaharui menjadi tubuh yang baru. Jadi tubuh kita kalau ingat ya, apa itu person, apa itu natur ya. Jadi natur adalah segala kualitas yang ya, jadi kualitas esensial yang dimiliki oleh sebuah keberadaan ini, dan pribadi itu tinggal di dalam natur. Jadi ketika naturnya itu tercemar, maka sebenarnya pribadi yang tinggal dalam natur itu hanya bisa melakukan sesuatu yang dimiliki oleh natur itu. Jadi ketika natur itu diubah menjadi natur tubuh yang baru, maka manusia itu akan berada di posisi ini ya, yaitu posisi glorification. Di dalam posisi inilah nanti ya, seperti waktu kita dibangkitkan, kita punya tubuh yang totally new, totally baru, dalam pengertian kita akan mengalami tubuh yang dimuliakan, yang tidak bisa rusak, yang tidak bisa berdosa, tubuh yang berbeda. Nah, apakah sama dengan yang di sini? Ya, sama? Jawabannya tidak. Di sini tubuh ini tubuh yang tidak berdosa tapi bisa berdosa. Di sini bedanya tubuh ini tidak berdosa dan tidak bisa berdosa. Jadi ability-nya itu adalah untuk terus tidak berdosa. Dia tidak lagi punya kemampuan ini karena inilah satu kondisi upah ya, yaitu tubuh yang mencapai potensi maksimalnya, yaitu tubuh yang tidak berdosa. Nah, inilah masa depan kita nanti oleh karena kebangkitan Kristus ya. Jadi dalam kebangkitan inilah upah yang Kristus terima inilah yang kemudian akan menjadi upah kita karena kita menyatu di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang membangkitkan Kristus? Nah, kalau kita membaca Alkitab, di sini banyak sekali ayatnya, maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa yang membangkitkan Kristus adalah Allah. Gitu. Lalu kita tanya, siapa? Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Kudus? Ya. Jawabannya adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Ini ayat-ayat yang menyatakan bahwa Bapa membangkitkan Kristus. Ini adalah ayat-ayat yang mengatakan, ini adalah ayat yang menyatakan Roh Kudus juga membangkitkan Kristus, dan ini juga menyatakan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Ya. Jadi di sini misalnya ya, dia berkata bahwa he spoke of himself as the resurrection and the life. Dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah kebangkitan dan hidup gitu. Maka kalau dia kebangkitan dan hidup, berarti dia bisa bangkit dan dialah sumber kehidupan. Kemudian dia juga menyatakan bahwa dia memiliki kuasa untuk memberikan kehidupannya dan mengambilnya kembali. Jadi waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa dia bernubuat bahwa
dalam bahasa yang lainnya, ketika dia menyebut dirinya itu sebagai bait Allah, hancurkan bait Allah ini, maka aku membangunnya dalam 3 hari. Jadi dia menyatakan bahwa tubuhnya itu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi siapa yang membangkitkan Kristus? Yang membangkitkan Kristus adalah Allah Tritunggal. Ya, semua ini memiliki peranan masing-masing. Bapa membangkitkan Kristus, jelas kalau Bapa berkenan atas kematiannya dan Allah kemudian membangkitkan dia karena Kristus membayar dosa itu kepada Allah. Kemudian Roh Kudus itu adalah roh kebangkitan, karena roh itu juga yang akan membangkitkan kita nanti, sehingga roh yang membangkitkan Kristus adalah roh yang juga tinggal dalam diri kita, sehingga roh itu adalah roh yang memiliki kuasa untuk membangkitkan kita. Nah, Yesus juga dinyatakan sebagai pribadi yang dapat bangkit sendiri karena dia adalah Allah dan dia itu adalah pemilik daripada kehidupan dan dia adalah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Ya, oke. Lalu selanjutnya adalah tahap yang kedua, dia naik ke surga. Nah, Alkitab menyatakan, ya, naik ke surga, ascension. Alkitab menyatakan bahwa surga itu adalah tempat, ya, tempat. Sama seperti bumi adalah tempat, ya. Jadi ada spesialnya, ada tempat, ya. Tempat bagi siapa? Tempat bagi malaikat. Tempat bagi orang-orang kudus, ya, yang sudah mati, itu mereka ada di surga. Dan tempat bagi natur manusia Kristus berada, karena natur manusia Kristus itu adalah manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Nah, bagaimana dengan Allah? Ya, Allah ada di surga, tapi bukan berarti Allah itu terjepit di surga, ya. Karena Allah itu adalah pribadi atau keberadaan yang melampaui ruang dan waktu. Jadi surga itu adalah God's space, tetapi bukan berarti Allah itu kemudian seperti malaikat yang kemudian membutuhkan space, ya. Kecuali natur manusia Yesus Kristus itu membutuhkan space karena natur manusia Yesus adalah manusia yang adalah ciptaan yang juga adalah memiliki membutuhkan space, ya, ruang dan waktu. Tetapi kan kondisinya adalah kondisi yang sudah berbeda, ya. Di sini malaikat ini adalah roh dan orang-orang kudus yang waktu mereka ada di surga itu mereka menunggu untuk dibangkitkan dan mereka itu juga dalam keadaan roh, tubuh mereka ada di bumi atau sudah hancur dan hanya Yesus Kristuslah yang tubuhnya itu naturnya yang betul-betul adalah makhluk bumi, ya. Nah, sementara Allah dan natur Allah adalah natur yang tidak membutuhkan ruang dan waktu dan melampaui ruang dan waktu. Oke, itu catatan pentingnya. Yang pertama, kenaikan ini dapat disebut sebagai pelengkap dan penyelesaian, ya, atau apa ya, yang membuat itu menjadi lengkap, ya, dari proses atau dari tahap kebangkitan. Jadi kalau waktu Yesus bangkit, sebenarnya dia itu bangkit kan bumi itu belum menjadi habitat yang tepat bagi tubuh Yesus Kristus, ya. Karena bumi itu bumi yang belum diperbaharui atau bumi yang belum dimuliakan. Jadi habitat tubuh Yesus Kristus itu adalah habitat untuk bumi yang telah dimuliakan sehingga tubuh itu akan tinggal di surga sementara sebelum kembali ke bumi nanti. Jadi transisi Kristus ke kehidupan kemuliaan yang lebih tinggi dimulai pada kebangkitan dan kemudian disempurnakan dalam kenaikan. Sehingga dia akan kembali kepada habitat yang tepat, ya, yaitu surga untuk sementara waktu sampai akhirnya nanti bumi itu diperbaharui. Nah, kedua, pengorbanan Kristus adalah pengorbanan kepada Allah yang karenanya harus dipresentasikan kepadanya di ruang Maha Kudus, yaitu surga. Ya, waktu itu kita sudah bahas bahwa sebagai imam besar maka dia akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan persembahan pengorbanannya, ya. Nah, sebagai imam besar agung, Kristus datang bawa darahnya sendiri ke hadapan Allah untuk pendamaian orang-orang percaya, sehingga kenaikannya ke surga adalah bersifat necesitas, ya, necessary atau keniscayaan. Yang ketiga, Yesus menyatakan bahwa adalah keharusan baginya untuk pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Jadi Yesus itu perlu naik ke surga. Dia mengatakan bahwa aku akan memberikan atau menyediakan tempat bagimu, ya. Karena di tempat Bapakku ada banyak tempat, ya, sehingga dia pergi untuk mengambil bagian bagi murid-muridnya. Nah, apakah Yesus di sana kemudian memilih-milih kafling? Bukan, ya. Jadi artinya itu Yesus itu mengerjakan bagiannya untuk mendapatkan
untuk memberikan tempat di hadapan Allah bagi murid-muridnya atau bagi orang-orang percaya. Sehingga dia naik ke surga supaya kemudian ada satu unifikasi atau satu ikat atau satu kesatuan antara dia dan murid-muridnya seperti yang dia doakan juga dalam Yohanes pasal 17. Sehingga waktu dia mengatakan aku harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, karena Kristus perlu datang ke hadapan Allah karena tubuhnya itu adalah bagian daripada karya keimamannya, yaitu artinya di dalam tubuhnya itulah terjadi pendamaian, maka dia perlu naik ke hadapan Allah untuk kemudian membawa tubuh itu supaya orang-orang yang menyatu dengan tubuhnya itu kemudian mendapatkan tempat di hadapan Allah. Nah, hal ini menjadi satu gambaran profetis mengenai kehidupan orang percaya yang akan datang, yaitu akan ditetapkan tinggal bersama Kristus selama-lamanya. Jadi, pada waktu kita mati, tubuh dan jiwa kita terpisah, maka roh kita itu, tubuh itu akan hancur, gitu ya, ada di bumi, dan kalau masih lama maka akan hancur, dan roh itu akan kembali kepada Kristus. Gitu. Kenapa datangnya kepada Kristus, dan kenapa kita nanti tinggal nih ya, orang-orang kudus itu datang bersama dengan Kristus, ya kita akan bersama dengan Dia. Jadi kita akan tinggal bersama Dia karena Dialah tempat di mana kita itu tinggal gitu, ya. Jadi Kristus itu adalah tempat adalah jalan gitu. Dialah sang jalan, Dialah sang kehidupan, Dialah sang kebangkitan. Jadi kita akan selalu bersama dengan Dia. Jadi waktu kita mati, kita akan kembali atau datang kepada Kristus. Ya, karena tempat kita adalah di dalam Kristus, karena Dia menyediakan tempat kita di hadapan Allah. Makanya kalau kita mati, kita akan datang kepada Kristus. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Naik ke surga dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bunyi dari pengakuan iman rasuli kita. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sebenarnya bukan satu gambaran betul-betul duduk ya. Itu bukan satu hal yang diceritakan secara literal ya, tapi itu adalah bahasa antropomorfik. Itu bahasa akomodatif yang kemudian diberikan kepada kita supaya kita itu memahami maknanya. Atau bahasa antropo itu artinya manusia, antropomorfik itu bahasa yang kita pahami. Contohnya ya misalnya tangan Allah memegang kita. Nah, Allah tidak punya tangan seperti kita, tapi ketika disebut tangan Allah memegang kita, maka kita paham bahwa Allah itu memelihara hidup kita. Atau misalnya Alkitab mengatakan mata Allah menjelajah seluruh bumi. Apakah Allah punya mata? Allah tidak punya mata seperti kita, ya dia bisa melihat tapi tidak punya mata seperti yang kita pahami, tapi karena cara berpikir kita itu dikurung oleh apa yang kita tahu dan bagaimana kita hidup di bumi ini, maka demikianlah Tuhan akan berbicara kepada kita. Maka itu adalah bahasa antropomorfik dan tidak bisa ditafsirkan secara literal. Ya, istilah ini merupakan sebuah tanda kehormatan atau partisipasi dalam pemerintahan yang mengimplikasikan hormat dan kemuliaan yang diberikan kepada Kristus oleh Allah. Jadi ketika dikatakan naik ke surga, nah ngapain di surga? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya dia mendapatkan kehormatan di surga, dan kemudian dia dihormati oleh Allah di surga, dan dia mendapatkan partisipasi, mendapatkan hak untuk memerintah gitu ya. Maka itu disebutkan sebagai hormat dan kemuliaan kepada Kristus. Nah, yang kedua, Kristus dinobatkan, ya artinya di sini dinobatkan dalam pemerintahan langit dan bumi. Makanya Yesus mengatakan sebelum dia di Yohanes Matius pasal 28, sebelum dia memerintahkan murid-muridnya pergi menjadikan semua bangsa muridnya, dia mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Ya, nah makanya dia kemudian mendapatkan kuasa itu, dan secara formal dia itu waktu di sana dia mendapatkan pengakuan pemerintahan yang diberikan kepadanya sampai ia turun untuk menghakimi. Ya, jadi sementara dia akan menguasai bumi dan surga, tapi dia akan tinggal dulu di surga sementara
tetapi dia akan memulai pemerintahannya di sana. Makanya kemudian dia disebut duduk di sebelah Allah Bapa, artinya dia memulai pemerintahannya atas bumi dan surga di atas sana, ya. Tapi nanti dia akan turun untuk mengerjakan atau membereskan bumi yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ia menerima pemerintahan atas gereja dan seluruh alam semesta, ya. Jadi kuasa atas bumi dan kuasa atas surga akhirnya dimiliki oleh Kristus. Nah, yang ketiga, selama di surga, Kristus itu tidak pasif, melainkan tetap mengerjakan karya mediatorialnya, termasuk 3 jabatannya, yaitu Raja, Nabi, dan Imam. Ya, Raja tadi cukup banyak dijelaskan, yaitu dia itu memerintah. Ya, Nabi, saya bahas dulu imam dulu. Imam artinya itu dia menghadirkan tubuhnya sebagai karyanya, karya pengorbanannya, karena di dalam situlah terjadi proses atau karya keimamannya. Jadi dia perlu ada di hadapan Allah dengan tubuhnya itu sampai kemudian nanti akan terjadi penggenapan, ya. Jadi dia mengerjakan tetap di sana untuk mengerjakan karya keimamannya di hadapan Allah dengan membuat tubuh manusianya. Dan yang ketiga adalah nabi. Dia tetap menyampaikan firman Allah, menyampaikan suara Allah, menyampaikan kebenaran Allah kepada manusia melalui Roh Kudusnya. Makanya kemudian dia mengutus Roh Kudusnya di hari Pentakosta, dan kemudian Roh Kudus itu bekerja untuk menyatukan, menyelamatkan manusia, mengaplikasikan karya keselamatannya kepada orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya itu menerima apa yang sudah dia kerjakan melalui Roh Kudusnya dan kemudian memberitakan kebenaran itu ke seluruh dunia. Ya, jadi naik ke surga ini, ya ini duduk sepakat Allah Bapa itu sebenarnya artinya itu hidup di surga, ya bukan cuman duduk gitu, ya. Jadi waktu dia disebut duduk itu sebenarnya dia naik surga itu bukan duduk, ya. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Itu artinya dia hidup, bekerja, dia hidup, berkarya. Alkitab tidak hanya menampilkan Yesus yang duduk di sebelah Allah, tapi juga berdiri dan berjalan, ya, di tengah-tengah kaki dia. Jadi ini adalah satu gambaran duduk, berdiri, dan berjalan adalah satu kehidupan. Jadi Kristus melanjutkan kehidupannya di surga dengan tetap bekerja sebagai mediator, ya, sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Jadi Kristus di sana bukan santai-santai, tetapi Kristus mulai justru mengerjakan seluruh karyanya setelah dia itu membayar harga yang harus dia bayar di hadapan Allah, ya. Nah, kemudian puncaknya adalah dia akan kembali ke bumi karena memang dia adalah tubuhnya. Inilah tubuh yang tubuh miliknya bumi, ya, kurang lebih begitu, ya, bahwa tubuh ini akan tubuh berasal dari bumi dan akhirnya nanti karena di dalam dirinya dia adalah Allah dan manusia, maka akan ada penyatuan. Ya, ini satu gambar yang sangat menarik, ya, bahwa kemudian Kristus akan turun ke bumi. Nah, puncak exaltation of Christ bukanlah duduk di sebelah kanan Allah, melainkan kembalinya Kristus ke bumi secara fisik. Karena itulah puncak dari terakhir dari semuanya, di mana seluruh karya itu genap, gitu, ya. Seluruh karya itu genap karena pada waktu inilah sebenarnya terjadi kesempurnaan keselamatan. Jadi kalau dia cuma di surga saja dan kemudian semua orang kudus itu mati dan kemudian di sana meskipun bersama dengan Kristus di surga, tetapi pada waktu itu kita tidak akan mendapatkan satu tidak mendapatkan tubuh yang baru, gitu, dan itu tidak menggenapkan keselamatan atau menyempurnakan keselamatan. Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali itu merupakan kedatangan dengan kemuliaan. Jadi beda dengan waktu dia datang pertama itu sebagai bayi kecil, manusia biasa yang lemah, ya, tapi sekarang datang dengan tubuh kemuliaan dan segala kemuliaan yang bisa tampilkan. Dan ia datang dengan tujuan untuk menghakimi dunia dan menyempurnakan keselamatan umatnya. Jadi Kristus akan datang ke dunia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, manusia dan malaikat ini adalah dua makhluk moral, ya, manusia dan malaikat, baik yang manusia yang hidup maupun manusia yang mati. Jadi malaikat yang ada di surga maupun yang tidak ada di surga atau yang sudah diusir dari surga itu akan diadili oleh Kristus, ya. Kedatangan yang mengerikan bagi orang yang tidak percaya karena itu adalah satu
kesempurnaan juga atas hukuman, namun berkat dan sukacita bagi orang-orang yang kudus, orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Ya, jadi ini adalah penyempurnaan keselamatan dan juga penyempurnaan ya penghakiman begitu. Kemudian kedatangan Yesus yang kedua ini menandakan kemenangannya yang puncak, lengkap dan tuntas. Ya, jadi inilah sesuatu yang kita sebut sebagai puncak, lengkap, tuntas, yaitu kehadiran kerajaan Allah yang penuh di bumi untuk selama-lamanya. Jadi bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah karena sebenarnya surga turun ke bumi. Ya, nah kita lihat beberapa ayat yang menggambarkan semuanya ini. Bagaimana kemudian Kristus bersama dengan penghuni surga itu akan turun ke bumi. Jadi ini ada banyak ayat sebenarnya. Ini contohnya aja, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi Tuhan sendiri turun dari surga. Kemudian pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Kristus ini akan datang dengan segala kemuliaan, ya, kemuliaan surga. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, ya. Jadi Kristus akan datang dengan semua malaikatnya. Jadi penghuni surga yaitu malaikat itu akan turun. Nah, siapa lagi penghuni surga? Yaitu semua orang kudus yang sudah mati, ya. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Lalu ayat yang mirip ini, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya. Ya. Jadi yang datang bersama dengan Kristus itu adalah Kristus, semua malaikat dan semua orang-orang kudus yang telah mati dan orang-orang kudus yang ada di bumi ini akan dibangkitkan. Dan pada waktu itu bumi akan diperbaharui sehingga bumi itu menjadi bumi yang dimuliakan karena sebenarnya penebusan Kristus itu bukan hanya untuk manusia tapi untuk seluruh ciptaan. Jadi ciptaan itu, seluruh karya ciptaan itu akan dimuliakan oleh Allah, oleh Kristus, dan Kristus akan menyatukan surga dan bumi. Dan disitulah kemudian kita akan mengatakan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, jadi kurang lebih itulah gambarannya, dan puncak dari karya Kristus itu adalah perjumpaan bumi dan surga, karena Kristus itu adalah perjumpaan Allah dan manusia, dan di dalam Kristuslah kesempurnaan dan keselamatan kita itu terjadi. Oke, demikian konsep daripada exaltation of Christ. Tuhan Yesus memberkati.